Halo sobat pengguna internet dan teknologi, selamat datang di channel Dimstek. Oke, jadi hari ini kita akan mencari salah satu solusi untuk rakit PC di tahun 2021 ya teman-teman. Nah, salah satunya adalah menggunakan platform AMD ya teman-teman. Nah, tapi di sini bukan sembarang AMD ya teman-teman, karena kita bakal menggunakan seri G ya teman-teman, atau GE teman-teman. Karena di situ sudah terdapat integrated GPU ya teman-teman. Jadi tanpa basa-basi, inilah rekomendasi untuk rakit PC AMD dengan discrete GPU. Oke, jadi di sini saya akan merekomendasikan dua jenis AMD yang akan digunakan. Yang pertama itu adalah keluarga Athlon, yang kedua adalah keluarga Ryzen, teman-teman. Jadi di sini kita akan mulai dari keluarga Athlon terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini Athlon itu menjadi tiga bagian ya teman-teman, yaitu Athlon 3000G, Athlon 200GE, dan Athlon 240GE ya teman-teman. Apa sih perbedaan dari ketiga Athlon ini? Yang menjadi basic perbedaannya adalah perbedaan dari base clocknya teman-teman. Nah, bisa dilihat di 3000G itu dia 3,5 GHz, dan untuk 200GE itu dia 3,2 GHz, dan yang terakhir itu 240GE yaitu 3,5 GHz ya teman-teman. Nah, selain itu perbedaannya adalah di overclock. Jadi 3000G ini sudah bisa di overclock ya teman-teman. Nah, 200GE itu belum bisa, dan di 240GE juga belum bisa ya teman-teman. Nah, kemudian yang menjadi perbedaan adalah dari grafik frekuensinya. Di 3000G itu sudah 1100 MHz, dan di 200GE itu masih 1000 MHz. Sama juga dengan 240GE ya teman-teman. Nah, jadi spesifikasi umum untuk keluarga Athlon itu adalah mempunyai 2 core, 4 thread ya teman-teman, dan menggunakan 3 GPU core. Nah, di sini cache-nya masih 192 KB, 1 MB dan 4 MB. CMOS-nya sama-sama 14 nanometer ya teman-teman. Nah, sama juga mereka menggunakan Mobo AM4 ya teman-teman, dan TDP-nya sama-sama 35 watt teman-teman. Sama-sama menggunakan memory specification yaitu 2666 MHz ya teman-teman. Nah, itulah rekomendasi Athlon 3000G, 200GE, dan 240GE. Saya merekomendasikan ini karena yang pertama, TDP-nya itu rendah. Yang kedua, itu sudah memiliki discrete GPU Vega 3 teman-teman. Dan yang terakhir, itu sudah menggunakan AM4, dan yang 3000G itu bisa di overclock teman-teman. Oke, jadi di seri Ryzen ini kita akan mulai dari generasi pertama dari seri G ya teman-teman. Dan pertama adalah Ryzen 3 2200G. Ini adalah seri pertama atau generasi pertama dari generasi G di Ryzen ya teman-teman, terutama di Ryzen 3. Nah, kemudian dia memiliki generasi kedua, yaitu Ryzen 3 3200G ya teman-teman. Nah, apa sih perbedaan dari kedua ini? Ya sama seperti tadi, yaitu base clock-nya berbeda, max boost clock-nya berbeda, kemudian di grafik frekuensinya itu berbeda ya teman-teman. Nah, tapi di sini di Ryzen itu semuanya sudah overclock ya teman-teman. Jadi bisa kalian OC ya teman-teman. Baik kalian OC GPU atau kalian OC prosesornya ya teman-teman. Nah, jadi di Ryzen 3 2200G atau 3200G itu memiliki Vega 8 grafik ya teman-teman. Nah, di sini yang menjadi perbedaan antara 3200G dan 2200G
itu adalah CMOS-nya ya teman-teman. Di sini 2200G itu masih menggunakan 14 nanometer dan di 3200G itu sudah menggunakan 12 nanometer, yang artinya 2200G dan 3200G itu masih cepetan 3200G. Ya, tentu saja ya, karena generasi penerusnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini Ryzen 3 itu menggunakan 4 core, 4 thread, dan GPU core-nya ada 8 ya teman-teman. TDP-nya itu 65 watt dan maksimal temperaturnya adalah 95 derajat. Nah, 2200G itu dia masih menggunakan grafik frekuensi 1100 MHz dan di 3200G itu sudah 1250 MHz. Itu artinya jika kita memain game ini akan berbeda sekitar 5 FPS-an antara 2200G dan 3200G ya teman-teman. Dan itu adalah Ryzen 3200G dan 2200G. Lanjut untuk generasi selanjutnya atau kakaknya ya teman-teman. Di sini ada Ryzen 5 2400G dan Ryzen 5 3400G ya teman-teman. Nah, di sini mereka menggunakan Vega 11 grafik ya teman-teman, yang tentu saja berada di atas Vega 11 di Ryzen 3 tadi ya teman-teman. Nah, perbedaannya yaitu di sini dia menggunakan 4 core, 8 thread ya teman-teman. Jika tadi Ryzen 3 itu belum hyper threading, di sini di Ryzen 5 itu dia sudah hyper threading ya teman-teman. Perbedaan antara 5000 perbedaan antara 2400G dan 3400G itu sama seperti Ryzen 3 tadi ya teman-teman, yaitu base clock-nya berbeda, boost clock-nya juga berbeda. Kemudian CMOS-nya di sini 14 nanometer, di sini sudah 12 nanometer, dan perbedaan dari grafik frekuensi. Di sini ada 1250 MHz dan di sini sudah 1400 MHz ya teman-teman. Nah, jadi perbedaan antara dua Ryzen 5 2400G dan Ryzen 5 3400G itu perbedaan di gamenya hanya 4-3 FPS ya teman-teman. Jadi jika di Ryzen 3 itu 5 FPS, di sini jadi 3-4 FPS ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini ada seri yang paling tinggi saat ini ya teman-teman untuk seri G ya teman-teman, yaitu seri Pro teman-teman. Nah, kenapa di sini paling tinggi? Karena dia sangat spesial ya teman-teman. Nah, di sini yang sangat spesial itu karena dia ada embel Pro teman-teman. Apa sih Pro itu? Nah, jadi sebenarnya seri Pro itu untuk manufaktur ya teman-teman, atau untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan security atau pengamanan yang tinggi. Jadi seri Pro ini tidak diperjualbelikan secara satu unit ya teman-teman, namun dia diperjualbelikan dalam bentuk satu package ya teman-teman. Nah, di sini kalian tidak bisa membeli satu-satu untuk di Indonesia ya teman-teman, tapi kalian bisa membeli bundling dengan satu set PC yang langsung jadi di toko hijau atau di toko oranye ya teman-teman. Nah, jadi di sini jika sebelumnya itu cuman ada Ryzen 3 dan Ryzen 5, kalau di seri Pro atau 4000 ini dia sampai Ryzen 7 ya teman-teman. Nah, perbedaannya di sini tentu saja dari CPU core-nya ya teman-teman. Nah, jadi perbedaannya antara Ryzen 3 Pro dan Ryzen 3 generasi pertama dan kedua yaitu 2200G dan 3200G adalah dari core dan threadnya ya teman-teman. Jika Ryzen 3 generasi pertama dan kedua itu masih 4 core, 4 thread. Nah, di sini dia sudah 4 core, 8 thread ya teman-teman. Dan untuk Ryzen 5 itu sebelumnya adalah 4 core, 8 thread, dan di sini sudah
6 core 12 thread ya teman-teman. Nah, di sini ada penambahan yaitu Ryzen 7 Pro ya teman-teman. Nah, di sini dia menggunakan 8 core 16 thread teman-teman. Yang pastinya ini sudah sangat kenceng ya teman-teman. Nah, di sini di Pro Series itu juga dibagi dua ya teman-teman, yaitu seri G dan seri GE ya teman-teman. Perbedaannya adalah seri G itu TDP-nya adalah 65 watt dan seri GE itu adalah 35 watt saja ya teman-teman. Nah, sebenarnya mereka seri Pro ini dibekali dengan Radeon grafik ya teman-teman. Sebenarnya sama dia, tidak seperti yang Ryzen 3 dan Ryzen 5 itu dia Vega 8 dan Vega 11. Di sini mereka sama, yaitu Radeon grafik ya teman-teman. Cuman yang membedakan, yang menjadi kencang antara salah satu dari seri ini yaitu dari core dan threadnya ya teman-teman. Jadi semakin tinggi CPU core dan CPU thread, itu Radeon grafiknya semakin tinggi ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa membeli produk-produk AMD di toko hijau itu dengan harga yang sangat murah ya teman-teman. Dari Athlon 3000G ini kalian bisa membelinya dengan harga 800.000 ya teman-teman, mulai dari harga 800.000. Kemudian untuk 200GE ini lebih murah sedikit ya teman-teman, yaitu di 735.000 ya teman-teman. Dan untuk 240GE ini entah kenapa lebih mahal ya teman-teman, padahal lebih bagus yang 3000G. 240GE ini dimulai harganya adalah 910.000 ya teman-teman. Ini sangat gak tahu ini kenapa jadi lebih mahal daripada yang 3000G ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah seri Ryzen ya teman-teman. Nah, untuk Ryzen 3 2200G itu kalian bisa beli mulai dari harga 1.700.000-an ya teman-teman. Dan untuk Ryzen 3 3200G itu kalian bisa beli dengan harga 1.800.000 ya teman-teman. Untuk Ryzen 5 2400G itu kalian bisa beli dari harga 2 juta pas ya teman-teman. Dan untuk Ryzen 5 3400G itu kalian bisa beli dengan harga 1.200.000 sampai 1.400.000 ya teman-teman. Tapi untuk seri Pro ini, terutama yang Ryzen 3 Pro 4350G dan Ryzen 5 Pro 4650G itu tidak dijual terpisah ya teman-teman. Mohon maaf, jadi setiap toko yang menjual bundling itu bisa berbeda harga ya teman-teman. Tapi jika kalau tidak salah itu awal-awal keluarnya itu bisa sampai 3 juta untuk Ryzen 3 Pro ya teman-teman. Nah, jadi yang saya rekomendasikan adalah Athlon 3000G, kemudian Ryzen 3 2200G dan Ryzen 5 2400G ya teman-teman. Tapi itu semua kembali lagi kepada kalian. Kalian ingin membeli yang mana silahkan dipilih, silahkan paskan dengan budget kalian, jangan sampai kalian menjadi kere ya teman-teman. Jadi begitu saja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Dimstek. Selamat tinggal teman-teman.